Selamat malam, Rama, Ramani, kalian Mita. Senang bisa berjumpa lagi di kelas Abhidhamma. Terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Sadhu. Ya, seperti kita ingat bahwa minggu lalu, malam ini adalah pertemuan ke-57 ya. Hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Minggu lalu kita masih ingat pembahasan masih di Patana ke-9, yaitu Upanisaya Pacayo Panhawaro, syair keempat. Romo menjelaskan banyak pengetahuan yang kita dapat dari pembelajaran minggu lalu. Syair keempat ini membahas tentang bagaimana Pacaya Dhamma, yaitu aku salah damo, mengkondisikan Pacayu Panadamo, aku salasa damasa, kemudian Pacaya Satinya adalah Upanisaya Pacayana Pacayo. Seperti biasa ada 3 terminologi yang Romo sampaikan, yaitu terkait dengan aram manu panisaya, kondisi ketergantungan kuat terhadap objek, kemudian anantaru panisaya, ketergantungan yang kuat terhadap rangkaian, dan pakatu panisaya, ketergantungan yang kuat secara alami. Nah, yang menarik sekali pengetahuan banyak kita dapatkan pada saat pembahasan pakatu panisaya. Tentu kita masih ingat pada pembahasan ini, akusala dhammanya Romo menyampaikan menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama adalah 5 akusala dhamma, yaitu ragang, dosang, mohang, manang, dan diting. Kelima akusala ini kalau tidak kita waspadai maka akan mengakibatkan akusalasa damasa, yaitu sebanyak 18 akusalasa ya. Kalian minta yang dimulai dari panang hanati, yaitu menjadi membunuh, kemudian adinang adiyati, melakukan pencurian, sampai ke poin ke-18 yaitu sanggang bidanti, yaitu memecah belah sangga. Nah, itu pembagian yang pertama. Kemudian dari pakatu panisaya ini bagian kedua adalah aku salah damanya, yaitu 10 dasa ducarita, yaitu 10 perbuatan tidak baik yang bisa muncul melalui kaya kama, waci kama, dan manokama. Ini juga akan mengakibatkan pacayu panadamanya 10 perbuatan tidak baik juga. Dan yang terakhir adalah kategori garuka kama. Selama ini kita ingat garuka kama hanya ada 5 ya. Membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai sang Buddha, dan memecah belah sangga. Pada kelas ini kita jadi bertambah pengetahuan bahwa garuka kama ada yang ke-6, yaitu aniyata micaditi, yaitu pandangan salah. Nah, ini pun akan mengakibatkan pacayu panadama ya 6 garuka kama juga. Demikian pembahasan minggu lalu, banyak sekali pengetahuan yang kita dapat. Oleh karenanya selalu semangat untuk terus mengikuti kelas ini sehingga pengetahuan kita bertambah dan berguna untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mengawali kelas kita akan lakukan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan mulai kelas malam ini. Kepada Romo Ruby, kami persilahkan. Ya, selamat malam semuanya, Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada.
Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Sebelum kita memulai diskusi Dhamma kita pada malam hari ini, marilah kita bersikap manjali untuk memberikan penghormatan dan kagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga semua kita dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Kita lanjutkan Abhidhamma Sanggaha kita yang ke bab 8 ini. Semoga Abhidhamma ini bisa membawa manfaat buat kita untuk terus berlatih berlatih pengetahuan Dhamma tentu ya, supaya pengetahuan Dhamma kita bisa berkembang, dan pengetahuan Dhamma kita yang berkembang itu akan menuntun kita ke menuju pandangan benar ya. Pandangan benar itu akan menghantarkan kita juga bisa memiliki yang namanya bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Hari ini kita sudah memasuki tadi Romo Arti sampaikan pertemuan kita yang ke-57 tadi ya, kalau tidak salah, saya sendiri sudah lupa nih ya. Ini pertemuan keberapa gitu ya. Karena ini terus mengalir. Jadi untuk yang aku salah ya, aku salah ya. Kita sudah bahas kemarin ya teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara aku salah, kan ada pemahamannya kan di tiga pemahaman ya. Di Aramanu Panisaya gitu kan. Aramanu Panisaya gitu kan. Lalu ada di Anantara ya. Anantaru Panisaya, dan yang kita bahas kemarin adalah yang di Pakatu ya. Pakatu Panisaya. Nah, untuk yang secara alami ya, ini kita tahu ya, kalau kita berbicara yang secara alami maka akarnya ada berapa tadi Romo Adi sampaikan, masih ingat teman-teman? Akarnya ada raga ya. Iya, ragang. Ragu itu tanha ya. Iya. Doso gitu, dosa ya. Lalu ada moha gitu kan. Moho. Lalu ada apa? Diti. Mana Romo? Mana dulu? Diti. Oh, mano ya, mano. Oh, moho, mano dulu ya. Maaf ya, moho udah betul di mana dulu ya. Ini moho, mana, mano ya, diti. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya secara alami, kalau kita berbicara secara alami ya teman-teman, teman-teman harus lihat gini nih. Kita lihat paramata dhammanya ya. Kalau kita lihat paramata dhamma, tentu kita melihatnya kemana teman-teman? Lihatnya ke cetasika. Raga, nafsu, indriawi itu akarnya adalah saya pakai merah ya. Loba ya. Loba. Ini apa akarnya teman-teman? Dosa. Moho ya, moha ya. Moha. Mana kesombongan masuk ke dalam kategori apa? Loba. Masih ingat? Loba diti mana? Ini masuk ke mana? Loba. Ini masuk ke dalam loba. Ya, teman-teman. Kalau kita lagi bedah ini, secara otomatis ini adalah apa? Isinya apa? Aku salah. Cita berapa? 12 ya. Sebenarnya ya. Karena kan ini kan sebenarnya kan moha itu kan ada wicikica, ada udaca dan wicikica. Wicikica dan loba itu dosa ada 2. Ini kan mana di mana kan adalah loba 8. Jadi sebenarnya ini adalah cuma aku salah kita 12. Nah, ini kan sebab nih teman-teman ya. Ini kan sebab ya.
Ini kan akibat nih teman-teman. Dan kita sedang berbicara pakatu panisaya. Dan teman-teman tahu ya kemarin dibagi berapa, Romawati tahu kategorinya kan ini nih yang menjadi akar ini, yang menjadi sebab ini dibagi menjadi 3 ya. Betul nggak begitu? Tadi Romawati sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan apa, Romo? Tadi yang pertama, rogo doso moho mana itu terkait dengan apa? 10 berakibat kepada, masih ingat tadi yang Romawati sampaikan teman-teman? Kan ada 10 perbuatan buruk nih ya. Ya, dasa ducarita, Romo. Ya, dasar ducarita. Yang pertama apa? 5 aku salah, Romo. Ya, 5 kusala. 5 kusala itu apa tadi? Ya, rogo, dosa, moha, Ya, mano, diti. dia berakibat ke yang sama ya. Yang sama yaitu rago, dosa ya, moha, mana, dan diti. Kalau yang kedua? Yang Ya, kedua dasa. berakibat dasa. Sama, Romo, dasa ducarita. Dasa ducarita ya. Dasa ducarita ini terkait dengan 10 perbuatan buruk ya. Iya. Perbuatan buruk. Nah, jadi teman-teman begini. Saya jelaskan. Yang terakhir apa? Yang Garuka kama. Terkait dengan garuka kama ya. Garuka kama. Nah, kita bicara garuka kama tadi ada 6 ya. Nah, teman-teman lihat nih, saya mau ajak teman-teman penambahan aja nih ya sebelum kita masuk ya. Ini kan secara alami, pakatu panisaya itu secara alami. Jadi kalau secara alami, ini kan sebabnya ya, raga, tanha itu raga. Maka tanha, kalau kita punya nafsu, maka secara alami kita akan menikmati nafsu yang sudah ada. Ya, misalnya kita pernah ngomong kemarin ya, nafsu yang maksud nafsu yang sudah muncul, ya, lalu nafsu itu terus kita nikmati, gitu kan, kita apa namanya, kita sadari untuk terus malah nafsunya tambah berkembang, ya. Nah, yang ini teman-teman nih, yang ini kan kayak kita tahu tadi ya garuka kama ya. Saya menambahin sedikit aja. Garuka kama itu kan ada membunuh ibu, gitu kan, membunuh ayah, membunuh arahat, gitu kan. Arahata, melukai seorang sama Buddha, memecah belah sangga, ya, pecah belah sangga, dan terakhir punya pandangan salah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti memahami bahwa ternyata perbuatan garuka kama, terutama akusala garuka kama ya, akusala garuka kama ini, perbuatan ini dialami karena dasarnya adalah karena rogo, doso, moho, diti, ya gitu ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman tahu nanti di garuka kama itu ada apa? Ada perbuatan panatipata gitu kan? Ini ke sini, terus ini yang ini ke 10 perbuatan buruk gitu kan ya? Nah, ini kan 10 perbuatan buruk ya teman-teman ya. Tapi akarnya tetap ini ya. Ini lari ke sini, yang ini lari ke 10 perbuatan buruk ke sini berakibat. Jadi teman-teman lihat nih, kita anggap 10 perbuatan buruk yang pertama adalah panatipata ya. Panatipata. Panatipata membunuh. Kenapa kita membunuh? Karena pembunuhan sebelumnya sudah kita lakukan. Karena pembunuhan sebelum makhluk hidup sebelumnya sudah kita lakukan, secara alami kalau kita ngelihat nyamuk kita bunuh, gitu loh. Kenapa begitu? Karena kita secara alami refleks membunuh nyamuk karena sebelumnya sudah kita lakukan pembunuhan nyamuk itu, gitu ya teman-teman. Kalau perbuatan membunuh yang sudah kita lakukan, maka kalau di pakatu panisaya terkait dengan upanisaya pacayana pacayo, ketergantungan yang sangat kuat, itu akan berakibat juga menghasilkan akusala berikutnya. Jadi perbuatan buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu secara alami akan mengkondisikan atau akan menjadi akibat untuk kita melakukan lagi, gitu loh kalimatnya begitu teman-teman. Ya, nah karena kita melakukan lagi maka kita tidak pernah merasa menyesal. Ya, membunuh nyamuk,
Kalau kita diwihara, mungkin kita takut, nggak enak ya, karena mungkin kita merasa ini diwihara, ini di tempat disaksikan oleh orang di YouTube misalnya, ada nyamuk, mungkin kita tidak bunuh. Tapi karena kalau tidak ada kondisi-kondisi di wihara atau di mana, karena kebiasaan kita membunuh nyamuk, kita lakukan pembunuhan nyamuk. Kenapa begitu? Karena upakatu panisaya, karena perbuatan buruk panatipata di masa lalu itu menjadi sebab dan berakibat secara alami saya akan melakukan lagi. Panatipata tadi kita bicara, apalagi adinadana, mencuri. Kenapa saya mencuri? Karena pencurian yang sudah saya lakukan di masa lalu, saya jadi ingin mencuri lagi. Makanya kita pernah belajar, masih ingat nggak di dalam kita pernah belajar terkait dengan apa? Masih ingat teman-teman? Daya upaya benar. Daya upaya benar itu apa? Daya upaya benar itu apa? Daya upaya benar. Sama wayama. Sama wayama kita pernah belajar apa? Minus minus Plus. plus. Kita pernah belajar itu kan? Perbuatan buruk yang belum muncul jangan sampai muncul. Perbuatan buruk yang sudah muncul jangan sampai berkembang, gitu loh. Kenapa? Ini karena kita sudah bicara di Upanisaya Pacayana Pacayo terkait Vipakatu Panisaya. Karena perbuatan buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu, dia menjadi sebab dan berakibat kepada perbuatan buruk lagi yang kita lakukan secara alami itu, teman-teman. Karena disebut sebagai Pakatu Panisaya. Secara alami kita akan melakukan lagi. Ya, termasuk pembunuhan, mencuri, berzina, berbohong, memfitnah, ucapan kasar, semua perbuatan-perbuatan buruk itu yang sudah kita akan lakukan di masa lalu, jadi mengkondisikan kita untuk melakukan lagi. Ya, kenapa dia berbohong? Karena dia pasti sudah melakukan kebohongan. Maaf ya. Kalau kita berbohong, teman-teman sekalian, maka supaya kebohongan kita tidak diketahui oleh orang lain, maka kita akan melakukan kebohongan berikutnya. Gitu kan? Kebohongan yang sudah kita lakukan sebab yang lalu mengkondisikan secara alami, maka saya akan melakukan kebohongan berikutnya. Tuh. Ya teman-teman, dari sini kita bicara di Upanisaya Pacayana Pacayo terkait dengan di konsep patana, sangat berbahaya loh teman-teman. Kalau perbuatan buruk yang sudah kita lakukan, itu akan mengkondisikan perbuatan itu terulang kembali atau berakibat kita melakukan lagi. Maka diperlukan namanya daya upaya benar. Daya upaya benar ini mengajarkan kita untuk supaya semua perbuatan buruk yang sudah kita lakukan jangan sampai berkembang. Kenyataannya apa? Secara upakatu panisaya di Upanisaya Pacayana Pacayo, dia secara alami akan mengkondisikan. Makanya perlu yang namanya daya upaya benar. Dan daya upaya benar itu kan masuk dalam samadhi ya. Daya upaya benar, perhatian benar, dan perhati ya, sama wayama, sama sati, sama samadhi kan begitu. Nah maka dari itu teman-teman sekalian, ini menjadi menjadi renungan buat kita bahwa 10 perbuatan buruk yang sudah kita lakukan itu jangan sampai, kalau bisa kita hold, kita cegah perbuatan buruk itu, dasar duccarita itu, karena kalau sudah kita lakukan dasar duccarita itu di masa lalu akan menjadi penyebab atau akan menjadi akibat untuk kita lakukan kembali. Sama dengan garuka kama, ya, karena Anda telah membunuh seorang ibu kandung, gitu ya, ibu di masa lalu, maka di kehidupan berikutnya akan menjadi dibunuh lagi, ya. Jadi gitu. Anda pernah tahu cerita Ajatasattu? Who is Ajatasattu? Ajatasattu itu kan kalau kita berbicara, beliau lahir dengan 3 akar loh. Ajatasattu itu 3 akar. Ya, dia punya 3 akar yaitu aloba, adosa, dan amoha. Ya, karena dia lahir dengan 3 akar, dia lahir sebagai putra mahkota ya, teman-teman ya. Dia lahir sebagai putra mahkota raja. Walaupun kita tahu misalnya Raja Bimbisara itu, Ajatasattu itu adalah anak pertama kan, dan dia lahir dari ibu yang sah gitu ya.
Karena walaupun Raja Bimbisara itu punya 60 selir, tapi Raja Ajatasattu adalah anak yang sah. Dia pengganti Raja Bimbisara di masa mendatang. Ketika Pangeran Ajatasattu ketika istrinya hamil, seluruh senjata istana menyala. Nah, karena menyala itulah beberapa penasehat raja mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya, raja, oleh ratu, adalah anak yang akan menjadi musuh di masa mendatang. Makanya disebut nama Ajatasattu. Ajatasattu itu artinya musuh yang baru lahir, gitu ya, teman-teman. Lalu ada beberapa penasehat raja yang menyatakan bagaimana kalau kandungan istrinya itu atau ratu itu digugurkan saja daripada nanti membawa malapetaka di kemudian hari. Raja Ajatasattu tidak melakukan apa-apa. Dia tetap membiarkan Bimbisara tetap membiarkan istrinya mengandung Ajatasattu dan sampai Ajatasattu lahir. Raja Bimbisara begitu sayang dengan Pangeran Ajatasattu ya. Di satu masa Pangeran Ajatasattu pernah sakit bisul ya, sakit bisul. Sangat, kalau kita tahu ya, bisulan itu kan meriang ya. Bahkan Raja Ajatasattu masih mau menghisap nanah dari bisulnya Ajatasattu. Tapi karena Ajatasattu ini dibujuk oleh Biku Dewadatta, karena Biku Dewadatta ingin membutuhkan Dayaka, Sang Buddha, Dayaka gitu ya. Karena kan kalau Sang Buddha kan banyak sekali Dayakanya, penyokong utama Raja Bimbisara, ya raja Pasenadi Kosala gitu kan, hampir semua 16 negara kerajaan itu yang menyokong adalah Sang Buddha, itu disokong oleh para raja. Nah, Biku Dewadatta menghasut Raja Ajatasattu untuk meminta tahta gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ajatasattu membunuh Raja Bimbisara. Di dalam cerita Ajatasattu itu punya anak. Saya lupa nama anaknya ya. Anaknya itu membunuh Pangeran Ajatasattu, ya. Ya, jadi Raja Bimbisara dibunuh oleh Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu dibunuh lagi oleh anaknya, dan anaknya dibunuh lagi oleh cucunya. Jadi 3 kali mengalami pembunuhan seperti itu. Karena kenapa? Karena perbuatannya menjadi penyebab, ya. Menjadi penyebab dari melakukan pembunuhan. Makanya kita pernah dengar ya dari cerita Upanisaya Pacena Pacayo di Pakat Upanisaya, kalau orang pernah bunuh diri maka dia akan punya kemungkinan untuk melakukan bunuh diri. Ya, kalau Anda mungkin belajar psikologi pendidikan, orang yang pengen bunuh diri itu pasti karena problem yang begitu berat, stres yang berkepanjangan, sehingga akhirnya dia ingin mengakhiri kehidupan ini. Dan itu biasanya sudah dilakukan di kehidupan sebelumnya ya. Jadi makanya Bapak Ibu, Romo Ramani dan teman-teman semua, kalau bisa sekali lagi, karena Upanisaya Pacena Pacayo adalah ketergantungan yang sangat kuat, maka 10 perbuatan buruk yang sudah kita lakukan secara alami akan kuat sekali untuk kita melakukan lagi, berakibat untuk melakukan lagi. Membunuh ibu, membunuh ayah, melukai seorang sama Sang Buddha. Jadi Dewadatta itu sudah melakukan di masa lalu, ya, karena ketemu dengan Siddhartha Gautama yang di masa lalu di 5 kehidupan itu pernah juga ingin membunuh Siddhartha dia ya. Jadi Anda tahu sekali bahwa itu menjadi Pakat Upanisaya, menjadi kekuatan yang secara alami akan kuat, dan kita ketemu lagi gitu ya. Jadi kalau Anda hari ini misalnya disakiti atau itu karena ada Pakat Upanisaya, hubungan yang kuat yang secara alami sudah berlangsung sekian lama. Jadi sekali lagi itu karena kita sudah belajar Patana, teman-teman ya, kita sudah belajar Patana. Apa keuntungan kita belajar Patana sekarang kalau gitu? Kalau kita sudah belajar Patana kan artinya adalah pacaya ya. Pacaya itu adalah kondisi-kondisi gitu ya. Nah, kalau kita bicara kondisi-kondisi, kita tahu ada satu kondisi yang sangat kuat yang disebut Upanisaya, ya gitu ya. Upanisaya, Pacayena, Pacayo, ya.
Nah ini kuat sekali. Upanisaya Pacaya Pacayo sangat kuat. Dia dibagi 3. Sebabnya dibagi 3 ya. Yang pertama terkait dengan objek. Objek itu artinya adalah Aramanupanisaya Pacaya Pacayo. Lalu ada keterkaitan yang sangat keberlangsungan yang tidak berhenti, yang terus berlanjut, yang disebut ini keberlangsungan ya, keberlanjutan yang disebut Anantarupanisaya Pacaya Pacayo. Tapi ada juga yang namanya Pakatupanisaya ya. Pakatupanisaya ini yang teman-teman harus pahami. Pakatupanisaya ini adalah secara alami ya. Nah, karena secara alami, maka secara otomatis kalau secara alami itu udah munculnya tiba-tiba munculnya sudah terbiasa karena di masa lalu sudah dilakukan. Ini yang amat berat gitu ya teman-teman ya. Makanya sekali lagi kita akan diajarkan oleh Sang Buddha dalam inti ajaran sama Sang Buddha adalah Sabapapasa Karanang, Kusalasa Upasampada, Sacita Pariyoda Panang gitu ya. Kita berusaha untuk melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Karena perbuatan buruk yang sudah kita lakukan, kalau dia menjadi Upanisaya Pacaya Pacayo, dia menjadi kondisi yang sangat kuat, dan kondisi yang sangat kuat itu akan, kalau di Pakatupanisaya, maka secara alami kita akan melakukan lagi. Perbuatan yang menjadi sebab di masa lalu akan berakibat di masa yang akan datang, dan itu karena kekuatan Pakatupanisaya. Sampai situ dipahami ya, Komadi. Saya kedar tambahan nih ya. Baik, Romo. Ya, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat ya. Gitu, ya. Nah, sekarang kita belajarnya yang ini ya. Yang aku salah ke kusala. Aku salah ke kusala ya. Oke. Aku salah ke kusala. Akhirnya ada yang menghafal? Ada Romo Fendi? Ada yang hafal nggak? Teman-teman. Ada yang hafal syairnya? Tidak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lihat dulu ya. Sekarang kita berbicara Upanisaya Pacaya Pacayo. Saya pakai hitam. Kita sekarang berbicara Upanisaya gitu ya. Upanisaya Pacaya Pacayo, Pacayena ya. Pacayo, ketergantungan yang sangat kuat. Ini dilihat dari sebab ya. Sebabnya apa, teman-teman? Kita harus tahu ya. Lalu kita gambar begini ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah Pacaya apa nih? Pacaya Dhamma ya. Pacaya Dhamma adalah sebab. Yang berikutnya adalah Pacayupanya Dhamma ya. Pacayupanya Dhamma, akibat. Dan yang ini adalah Pacaya Sati atau kondisi. Dan tentu kita sedang berbicara kondisi ya. Kondisi ini akan pindah ke sini ya, yaitu Upanisaya. Ya, ketergantungan yang sangat kuat. Nah, untuk yang berikutnya, berarti kita membahas sebabnya adalah kusala, lalu berakibat ke kusala. Kebayang nggak teman-teman, perbuatan buruk, sebabnya perbuatan buruk. Karena sebabnya perbuatan buruk berakibat jadi baik. Nah, kebayang nggak teman-teman? Perbuatan buruk yang kita lakukan nih, berakibat jadi baik. Ada yang paham teman-teman? Kira-kira kebayang nggak? Perbuatan buruk yang kita lakukan kok bisa berakibat jadi baik? Kondisi sangat kuat lagi. Kondisinya sangat kuat. Kok ada sih perbuatan buruk yang mengkondisikan sangat kuat gitu. Itu salah dam. Kalau kita lihat kita harus lihat gini teman-teman. Ada nggak nih? Kan aku salahnya kan kalau kita bicara di Pacaya Dhammanya kan ada 3 ya. Kita kan kalau bicara Pacaya Dhamma kan ada 3 nih. Satu dengan menggunakan metode apa? Metode apa? Arama,
manu panisaya. Arah manu panisaya itu apa? Arah manu panisaya itu adalah kondisi ketergantungan yang kuat pada objek. Arah mana ya? Yang kuat pada objek. Sekarang saya mau tanya. Kalau objeknya aku salah, bisa nggak menjadi akibatnya aku salah? Teman-teman. Ini objeknya buruk nih. Bisa nggak berakibat jadi baik? Nggak bisa, teman-teman ya. Untuk kasus arah manu panisaya yang terkait dengan aku salah, keku salah, dia nggak bisa. Ya, ini nggak bisa ya teman-teman ya. Oh, jangan pakai ini. Saya pakai. Berarti ini nggak bisa. Ini tidak bisa. Ya, tidak bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang kedua. Saya pakai hitam sesuai dengan yang tadi ya. Yang kedua sekarang. Sekarang yang kedua terkait dengan Anantara ya. Anantaru panisaya. Apa itu bicara Anantaru panisaya? Tentu kalau kita bicara Anantaru panisaya adalah kita berbicara tentang rangkaian. Ya, tentang rangkaian tanpa jeda. Rangkaian. Nah, sekarang kalau kita bicara rangkaian, tentu kita sedang berbicaranya di proses witi. Ya, 17 momen kalau dia melalui pintu panca indera. Tapi kalau melalui pintu batin ada 12 momen. Nah, sekarang mungkinkah menurut teman-teman nih kita pernah belajar di bab 3, nanti kita belajar, dan kita pernah belajar juga kan sebelumnya ya. Mungkinkah dalam satu momen rangkaian momen ada objek jadi sebabnya adalah aku salah, lalu berakibat kepada, kan kalau berakibat berarti rangkaian itu berarti kalau ada 17 momen berarti kan ada satu momen ini adalah aku salah, ke momen berikutnya berarti ada 17 momen lagi, ada 16 momen lagi yang harus aku salah. Nggak ada. Nggak pernah ada ya teman-teman. Karena kalau kita berbicara nanti di bab 4, terutama kita pernah belajar di Anantara Pacayana Pacayo, satu momen nggak mungkin ada dua objek. Kalau objeknya aku salah, maka pada ramananya pasti berakibat ke sana. Tapi kalau objek yang aku salah, ke salah. Berarti ini untuk yang aku salah, ke salah, maka ini juga tidak ada ya. Tidak ada. Nah, sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya tentu kita belajar apa, teman-teman? Ini saya harus hapus dulu ya. Oke. Yang berikutnya yang ketiga apa? Kita bicaranya pakatu panisaya. Apa itu pakatu panisaya? Ketergantungan yang kuat secara alami, gitu ya teman-teman ya, secara alami. Nah, sekarang kalau untuk kasus secara alami itu berarti kan tidak melihat objek, tidak melihat rangkaian. Pokoknya orang tuh kalau berbuat buruk, ternyata secara alami ada yang setelah dia melakukan keburukan berakibat kepada perbuatan baik. Nanti kita lihat nih, gimana bisa begitu ya. Ya, pahami ya teman-teman. Jadi ada orang secara alami, misalnya contoh, saya berbohong, misalnya. Terus saya sadar nih bahwa kebohongan ini adalah perbuatan buruk. Nah, tapi karena saya tahu ini buruk, supaya saya bisa memperbaiki diri, saya berbuat baik lebih banyak. Misalnya begitu, ya. Kita lihat ya. Jadi artinya ada secara alami ada orang sebabnya perbuatan buruk, tapi berakibat kepada perbuatan baik. Nah, memang sulit nanti kita lihat ya. Sekarang kita lihat dulu perbuatan buruknya, aku salahnya apa saja, gitu ya. Nah, tentu kalau kita bicara aku salah, tadi ada apa? Ada raga, ya ragang gitu ya kalau kalimatnya. Ada ragang, ada dosang. Ada apa lagi? Mohang. Ada apa lagi? Manang. Ada apa lagi? Diting. Diti ya.
diting, ya. Tentu ini ada kalimatnya apa? Rangkaian ini namanya patanang gitu ya. Ya, ragang, dosang, mohang, manang, diting, patana. Nah, ini patananya ya kondisinya. Ini apa tadi? Raga itu nafsu ya. Dosa kebencian. Terus moha delusi. Mana kesombongan ya. Kesombongan. Piti pandangan salah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini patanang itu ya harapan gitulah, kondisi-kondisi jadi harapan-harapan ya. Nah, ternyata teman-teman dia bisa jadi baik loh biru nih, saya kasih raga, nafsu, dosa, kebencian, moha, delusi gitu ya. Nah, tentu di sini kalimatnya harus ditengahi oleh perbuatan, ini harus ditengahi dengan ini semua harus ada kalimat ini. Upani saya, ya upani saya itu adalah ragang upani saya gitu kan. Kalimatnya gitu, ragang upani saya, dosang upani saya, mohang upani saya gitu ya teman-teman ya. Upani saya itu tadi apa teman-teman? Ketergantungan yang sangat kuat ya. Being the strong dependence gitu ya. Nah sekarang teman-teman kalau kita lihat ternyata perbuatan aku salah raga, nafsu, dosa, kebencian, dia bisa berakibat kepada perbuatan baik ku salah. Ini akibat kan? Karena ini ku salah saya pakai biru. Ternyata raga itu, nafsu itu bisa menjadi danang. Deti ya kalimatnya. Danang deti itu kalimat bahasa Inggris apa sih Romo? Offer the offering. Apa itu Romo kira-kira ya? Melakukan Persembahkan pemberian. dana. Ya, melakukan pemberian gitu ya, Romo ya. Iya. Melakukan pemberian. Perbuatan baik yang kita, jadi kalau kita berdana nih, danang deti, ternyata kalau saya berdana, saya juga karena nafsu, bisa karena raga. Bisa nggak karena misalnya maaf, karena ada orang lain, ada wanita cantik melihati saya bisa lakukan berdana nggak kepada biku atau kepada orang lain? Bisa nggak begitu? Bisa. Bisa. Ya, jadi ternyata perbuatan buruk itu bisa menghasilkan secara alami, secara spontan karena saya ini laki-laki yang genit misalnya, yang gengsi, ngelihat ada orang banyak, terus tiba-tiba ada orang susah lewat, saya keluarkan duit, ya nggak, untuk saya danakan, bisa nggak begitu teman-teman? Bisa ya teman-teman ya, bisa. Jadi karena ada orang, karena ada musuh saya tuh ngeliatin saya, terus tiba-tiba ada tukang minta lewat, karena saya tahu tuh ada musuh saya di sana, saya bisa nggak berdana kepada orang yang lewat itu, yang sedang susah itu? Bisa Romo, ya, pahami ya di situ. Terus ada kalimat delusi moha. Moha itu, delusi itu tidak mengerti 4 kebenaran mulia ya Romo ya. Jangan dikatakan yang kalau kita bicara moha definisinya kan tidak memahami 4 kebenaran mulia. Kalau saya sekarang tidak memahami 4 kebenaran mulia dan sekarang saya melakukan dana, perbuatan baik, saya ingin mengkondisikan supaya di masa mendatang saya tidak moha lagi. Tuh begitu Romo. Ya, jadi kalau gitu kita baca satu-satu. Ternyata ragang, dosang, mohang, manang, diting, patanang, upanisaya berakibat kepada danang deti, silang sama silang itu sila ya, sama dianti, sama diyati. Silang sama diyati itu adalah menjalankan latihan ya, menjalankan latihan tuh teman-teman ya. Ternyata sila yang saya lakukan bisa saja akibat karena saya tadi sudah berbuat benci sama orang, saya tiba-tiba sudah marahin orang itu, karena rasa benci itu, saya ingin memperbaiki diri ya, sila saya harus hari ini saya harus atas sila supaya saya
kalimatnya membayar hutang gitu loh. Bisa saja itu terjadi ya. Lalu ada kemarin sama kalau kusala pasti upo, sata, kamang. Upo, sata, kamang itu karoti tentu ya. Upo, sata, kamang, karoti. Upo, sata itu kan adalah upacara atau latihan, ketaatan gitu loh ya, memenuhi ketaatan atau ya gitulah. Uposatanya adalah kamanya perbuatan, uposat itu adalah perbuatan-perbuatan baik karena memenuhi ketaatan. Ternyata berdana, sila, uposata, kamang bisa saja dipengaruhi oleh seperti itu. Nah sekarang nih kalimatnya ya, ternyata teman-teman harus tahu janang upakati nih, pencapaian jana teman-teman sekalian, pencapaian jana ya, janang ini ya, janang upadeti. Janang upadeti adalah kalimatnya mengembangkan jana. Ingat ya, mengembangkan jana berarti belum mencapai jana ya. Bisa udah mengembangkan jana berarti sudah mencapai jana. Mengembangkan jana. Kok bagaimana Romo, kok kan orang sudah mencapai jana, kok dia ingin kembangkan jana kok dari raga, dari nafsu. Teman-teman harus tahu ya, seseorang yang mencapai jana kan adalah seorang yang belum tentu juga tercerahkan. Ya, termasuk juga seorang sotapana misalnya, atau sotapati ya. Sotapati itu kan kalau kita bicara sotapati kan beliau itu kan makhluk yang telah mematahkan 3 belenggu dan yang 7-nya belum dipatahkan. Dari 12 akusala, dia hanya baru 5 yang sudah dia padamkan. Berarti dia ada dosa kan di situ ya, tapi dosanya mungkin tidak separah kita. Nah, supaya dosa dia mengendap, maka si seorang sotapati ini melakukan janang upadeti. Dia mengembangkan jana supaya dosanya, kebenciannya mengendap gitu loh. Atau juga bisa moha karena saya karena belum memahami 4 kebenaran mulia. Kan 4 kebenaran mulia itu kan kalau kita bicara seorang sotapati kan kita pernah belajar di bab 1 seperti seorang yang masuk ke kamar lalu menyalakan lampu, dia melihat 4 keranjang, dia menghitung mengamati 4 keranjang tersebut, lalu dia matikan lampunya, dia tutup pintunya, dia keluar. Artinya apa? Kan artinya seorang sotapati itu masih mengamati, berjuang terus untuk bisa merealisasikan tingkat-tingkat kesucian berikutnya. Dia membutuhkan apa? Dia juga membutuhkan jana supaya jadi jana bisa dikembangkan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, atau bisa saja kalau orang biasa misalnya karena melihat terpincut dengan lawan jenis, raganya muncul. Nah, supaya tidak muncul, maka dia memasuki janang upadeti, mengembangkan jana. Seperti itu teman-teman ya. Lalu yang berikutnya adalah wipassanang. Wipassanang itu sanang. Wipassanang upadeti. Apa jadi? Mengembangkan pandangan terang. Mengembangkan pandangan terang. Jadi vipassana itu saya katakan misalnya saya seorang kita semua orang sotapati, sakadagami, supaya kita terus naik level gitu ya, naik level kesucian kan kita harus mengembangkan seorang sotapati, seorang sakadagami, anagami kan masih memiliki dosa, masih memiliki ada 5 belenggu yang harus dipatahkan lagi ya. Itu kan dia kan harus terus berjuang untuk bisa mematahkan itu, dia membutuhkan vipassana upadeti. Vipassanang upadeti. Begitu ya teman-teman ya. Lalu sekarang pencapaian magang upadeti.
maga itu kan hanya sekali ya, seorang sotapati nih. Seorang sotapati maga, kita pernah belajar kan sotapati maga kan sekali dia. Dia kan seorang sotapati maga ini kan kalau di dalam seumur hidup kan sekali, tapi dia bisa melakukan pala berkali-kali, ribuan kali. Sotapati hanya satu kali, ya. Supaya dia palanya bisa berkali-kali. Nah, supaya dia bisa mencapai magang upadeti, mengembangkan maga, maka basicnya dari mana? Kita tahu kan seorang sotapati masih ada apa? Masih ada di mana? Masih ada mana? Karena dari Akusala Cita 12 nih, saya ke sini deh. Ini kan Akusala Cita 12 ya teman-teman ya. Tugas kita sebenarnya adalah ini padam, ini lenyap, kita capai kesucian teman-teman. Warna 12 ini warna yang biang kerok. Semua warnanya hijau, kuning, biru. Mestinya kan warna-warna ini kan mendominasi kehidupan kita. Tapi ternyata yang mendominasi kehidupan kita kan yang Akusala Cita 12. Ya, teman-teman lihat, kalau kita tahu ya seorang sotapati itu kan menghancurkan 3 belenggu, yaitu Wicikicca, Silabata Paramasa, sama apa ya? Micaditi, ya pandangan salah, ya. Micaditi, Wicikicca, dan Silabata Paramasa. Nah, kalau kita lihat di Akusala Cita 12, seorang sotapati baru mematahkan ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Wicikicca dia sudah padam, yang diti dia sudah padam. Ini kan semua diti, padam. Tapi dia masih punya mana nih? Tuh, dia masih punya mana? Dia masih punya dosa, dia masih punya udaca. Sehingga kira-kira seorang sotapati membutuhkan nggak magang upadeti? Dia membutuhkan sakadagami magang, dia membutuhkan anagami magang, dia membutuhkan arahata magang. Ya. Jadi kalau begitu teman-teman, dia masih ada DT-nya, ya. Kalau kita bicara di sini mana ada kesombongan, berarti ada loba, ya. Ini berarti ada moha, ya. Ini ada dosa juga. Makanya teman-teman, kita sekarang lihat di sini, ya. Jadi kalau kita berbicara seorang sotapati, dia masih membutuhkan maga-maga lain, ya, sakadagami maga, anagami maga, dan arahat maga. Berarti dia masih punya apa? Masih punya raga, masih punya dosa, masih punya moha, masih punya mana. Raga, dosa, moha, dan mana ini dia menjadikan sebab untuk mengembangkan magang upadeti. Dia membutuhkan magang upadeti, teman-teman, ya. Nah, magang upadeti itu adalah sama apa, teman-teman? Magang upadeti adalah mengembangkan maga, ya. Mengembangkan maga. Maga itu jalan, ya. Jalan kesucian. Maga itu jalan. Lalu apa lagi nih? Selain maga apa, teman-teman? Abinya ternyata, teman-teman, ya. Abinya. Abi itu tinggi, ya. Nyana itu pengetahuan, tapi digabung jadi abinyang. Jadi abinyang upadeti. Mengembangkan apa? Kepengetahuan yang luas. Abinya itu kalimat apa sih? Lebih tepat, teman-teman. Siapa yang tahu? Abinya itu kalau kita terjemahkan ke dalam, di kemarin kita belajar sama Yang Mulia Bante Nanuk, abinya itu apa kalimatnya? Kalau abi nyana kan, abi itu tinggi, nyana itu pengetahuan yang tinggi, ya. Kalau di situ apa pencapaian supranatural gitu kalimatnya, ya, mungkin, atau mengembangkan supranatural. Mengembangkan supranatural.
teman-teman masih ingat nggak abinya itu ada berapa ya? Abinya itu ada yang Lokia sama yang Lokutara. Masih ingat ya teman-teman? Abinya ini kalau kita pakai, saya pakai tulisan lainnya di sini. Teman-teman, kalau teman-teman harus tahu ya, kalau kita berbicara abinya itu kan meditasinya harus pakai samatha bhawana. Ya, harus pakai samatha bhawana ya, teman-teman ya. Nah, ketika beliau meditasi, maka dia harus menguasai 9 jana di Abhidhamma atau 8 jana di Sutta. Berarti harus full semua. Pencapaian jana itu dikuasai. Nah, pada saat dia mencapai seluruh jana, dia ketika mau masuk ke abinya, maka dia harus masuk ke sampai jana 9 atau jana 8, dia turun ke jana berikutnya, turun sampai ke jana 5. Nanti kita akan belajar di Witi bagaimana pencapaian abinya itu ya. Nah, setelah kita nanti itu keluar dari jana 5, kita beraditana dulu. Bertekad dulu masuk abinya. Nah, baru keluar dari jana 5, masuk bertekad, masuk abinya, baru keluarlah abinya. Abinya itu ada ceto pariyanyana, itu kan. Terus ada dibacaku, dibasota, gitu kan. Lalu kita punya punya kekuatan spiritual ya, abinya itu bisa membelah diri menjadi 10, 1000 dan sebagainya, menembus gunung dan sebagainya, berjalan di atas air dan sebagainya ya. Itu kalau lokia abinya. Abinya atau kekuatan meditatif supranatural yang sifatnya duniawi. Karena dia sifatnya duniawi, maka ini bisa diraih oleh orang-orang yang belum mencapai kesucian. Contohnya Dewadatta. Contohnya Bante Dewadatta. Bante Dewadatta kan belum mencapai kesucian, tapi kekuatan abinyanya begitu luar biasa kan, teman-teman ya. Luar biasa abinyanya. Jadi artinya orang yang punya abinya ini dia pasti 3 akar, tapi dia belum tentu suci. Ya, dia punya pandangan salah terhadap kehidupan bisa saja. Karena orang yang sudah masuk abinya pasti dia akan berlama-lama di abinya karena abinya itu menyenangkan. Ya, punya kesaktian siapa yang tidak suka. Punya dibacaku siapa yang tidak suka. Mata dewa ya. Yang punya telinga dewa siapa yang tidak suka. Pasti kita akan nyaman. Apalagi telinga dewa kita gitu ya, atau dibacaku kita manfaatkan untuk hal-hal komersil misalnya begitu ya. Makanya kenapa abinya Upadita mengembangkan supranatural itu juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya raga, dosa, moha, mana, dan diti. Ya, bisa saja begitu ya. Kesaktian itu padahal abinya perbuatan baik, betul, abinya perbuatan baik, tapi bisa sebabnya adalah dari aku salah. Ya, misalnya Dewadatta ingin melukai sang Buddha karena kebencian, kan bisa dia punya abinya. Ya, teman-teman ya. Nah, tapi abinya, kemarin saya katakan ya, abinya yang paling hebat adalah abinya yang hanya dimiliki oleh sang Buddha dan Mahakasapa dan Moggallana ya, yaitu yang disebut Yamaka Patihariya, kemampuan ganda untuk bisa mengeluarkan tubuh bagian atas dengan api dan tubuh bagian bawah dengan air. Ya, itu nggak gampang itu ya, itu kesaktian tertinggi itu ya, abinya. Nah, jadi teman-teman, abinya itu kalimat mengembangkan kekuatan supranatural gitu ya, supranatural seperti itu ya teman-teman ya, mengembangkan supranatural ya. Nah, sekarang yang berikutnya, yang terakhir ya teman-teman, terkait dengan Pakatupanisaya yang bagian ini ya, bagian ragang, dosang, mohang, manang, diting, dan patanang, yang Upanisaya Pacayo, terkait dengan danang deti, silang sama deti, upasata kamang karoti,
Janang Upadeti, Wipassanang Upadeti, Magang Upadeti, Abinyang Upadeti. Yang terakhir adalah sama pating. Ini sama itu berarti apa ya? Mungkin memasuki Niroda sama pati ya, sama pating, Niroda sama pating ya. Sama pating Upadeti. Upadeti. Memasuki Niroda sama pati ya, mengembangkan pencapaian Niroda. Teman-teman, bagaimana ya? Gini, saya mau coba ajak teman-teman berpikir gitu. Ya, ini sama ini minus saya. Nah, teman-teman saya mau tanya begini. Apa bedanya Pala Samapati sama Niroda Samapati? Pala Samapati dengan Niroda Samapati. Siapa yang tahu? Niroda Samapati di kalimat Yabiyama namanya Samapating Upadeti. Samapating Upadeti kan Samapating Upadeti ini kan sama Niroda Samapati kan hanya dilakukan oleh seorang anagami dan arahat tentu ya. Arahat. Nah, kok mereka masih punya ini Romo? Ya kalau di arahat tidak. Tapi kalau anagami masih punya ini. Kalau kita lihat Kita lihat aku salah cita 12, anagami yang belum hilang yang mana teman-teman? Yang ini. Apa ini? Apa teman-teman? Udaca. Ya, udaca. Udaca itu baru hilang kalau dia sudah memasuki pencapaian arahata magapala. Dan kita tahu ya kalau seorang anagami kan hanya baru menghancurkan 5 belenggu, masih ingat nggak? Anagami berapa belenggu yang dihancurkan? 5 kan? Masih ingat sama apa? Micaditi, terus apa lagi? Micaditi, Wicikica, Sakayaditi, Romo. Oh, Sakayaditi, sorry. Sakayaditi, ya. Sakayaditi, Wicikica, Silabata Paramasa. Terus apa lagi? Apa Ruparaga dan Aruparaga, gitu kan? Ya, Aruparaga nih. Seorang anagami tidak punya keinginan untuk lahir di alam Ruparaga dan Aruparaga ya. Masih betul nggak teman-teman? Udah lama nih pelajaran bab 1 masalahnya ya. Pokoknya seorang anagami hanya baru menghancurkan 5 belenggu. Masih ada 5 belenggu lain, termasuk sebenarnya adalah seorang anagami masih punya kebencian, tapi sedikit sekali kadarnya. Dia masih punya biapada, ya. Dia masih punya kayak gitu teman-teman. Nanti kita lihat ya di bab 1. Ini udah lama sekali ya teman-teman bisa lihat. Jadi artinya teman-teman tahu, kalau kita bicara sama pating upadeti mengembangkan pencapaian niroda, ya pencapaian niroda itu ya bisa saja dasarnya adalah karena salah satu dari akusala. Baik itu kalau kita bicara ragang kan asal anagami kan nggak punya udah nggak punya tanlot, nggak punya apa namanya loba gitu ya, lobanya sudah. Dosa masih sedikit ya moha masih ada karena kan udacanya masih belum lenyap gitu ya. Mungkin mana kesombongannya tidak ada ya. Tapi kalau kita bicara mana kesombongan sebenarnya masih ada karena yang namanya kesombongan itu baru hilang kalau dia jadi arahat, nggak ada arahat ngaku gitu ya teman-teman. Nah jadi sekali lagi ini bisa menjadi sama pating upadeti mengembangkan pencapaian niroda. Dan kita tahu yang namanya niroda samapati
hanya bisa dilakukan oleh sakada anagami dan arahat gitu kan. Kalau pala samapati bisa dilakukan oleh 4 kesucian. Gitu loh. Kalau nirvana samapati biasanya 7 hari. Dia bertekad gitu ya. Kalau pala samapati bisa sejam, bisa 2 hari, bisa 3 menit, tergantung keinginannya. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ya masih ya. Nah kita masih lanjut di ini ya, yang di Pakatu Panisaya ya. Nah sampai sini mungkin sebelum saya lanjutkan ke Rogo Doso Moho Mano Diti Patanang sama Panang Katwa, Adina Danang segala macam itu, teman-teman ada yang mau tanya? Kalau nggak kita lanjut. Sadu. Ya, kalian minta semakin menarik pembahasan dari Romo ya mengenai syair kelima terkait dengan Pacaya Dhamma, Kusala, dan Pacayupana Dhammanya adalah Kusala. Sangat jelas sekali bahwa kalau aku salah, sebabnya tidak akan muncul di arah manu panisaya maupun anantara panisaya. Sedangkan kalau di Pakatu panisaya secara alami, seperti di awal tadi sampaikan, 5 akusala kama ini yang menyebabkan dari akusala ini bisa mengakibatkan munculnya perbuatan baik atau kusala kama. Baik, semakin banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan, apalagi terkait dengan abinya Romo ya. Kita masih punya mana ya, jadi karena faktor mana mungkin kita berusaha untuk mendapatkan abinya Romo ya. Bisa ada korelasi begitu Romo ya. Baik, silakan Rama ini kalian minta bagi yang mau bertanya langsung bisa melakukan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kalau tidak kita lanjutin. Ya, lanjut Romo. Oke ya. Nah, jadi kita masih ke yang di Pakatu Panisaya ya. Kita masih terkait di Pakatu Panisaya. Ini Pakatu Panisaya ini paling luar biasa nih, karena ini alami banget ya. Dan kita sedang berbicara aku salah ke kusala ya. Tentu kaitannya dengan Upanisaya Pacayana Pacayo ya. Tentu kaitannya dengan Upanisaya Pacayana Pacayo. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bicara rogo, doso gitu ya. Sekarang syair berikutnya. Syair berikutnya ini digabung ya, digabung. Rogo, tadi apa? Rago, masih ingat doso, apa? Moho, apalagi? Mano, apalagi? Diti, Patana. Ya, Patana. Apa yang teman-teman? Tertulis ke bahasa Indonesia-nya. Apa ini teman-teman? Nafsu. Ya, nafsu itu apa? Lust, head, delusion, gitu ya. Ini adalah nafsu. Apa teman-teman? Kebencian. Siapa lagi? Delusi. Kesombongan. Dan pandangan salah. Patananya adalah kondisinya ya, gitu ya. Dia akan berakibat kelima ini gabung, tapi kalau tadi kan terpisah-pisah ya, karena tadi ada upanisayanya kan. Misalnya tadi kan kalimatnya adalah raga upanisaya, dosang upanisaya, terus moha upanisaya. Kalau ini mah rogo doso moho mano ditipatanang menjadi sebab berakibat jadi kusala. Kusalanya apa teman-teman? Sada. Apa tuh? Timbul keyakinan, sadaya.
Eh, begini, teman, kalau kita berbicara apa namanya, teman-teman, ini kalau kita mungkin kalimatnya begini, kalau orang sudah mengenal Dhamma misalnya, sudah mengenal Dhamma, terus setelah dia belajar Dhamma, dia mungkin lengah, lalai, terus tiba-tiba dia misalnya timbul nafsu, ketika dia timbul nafsu, dia sadar, kesadaran dia itu sadanya berkembang. Sadaya itu apa? Sada itu adalah keyakinan, kemunculan keyakinan, ya. Silasa, silasa apa? Silasa ke menjalankan sila, ya. Jadi menjalankan, timbul keyakinan, menjaga sila. Sutasa, masih ingat? Sutasa apa, teman-teman? Belajar dhamma, ya. Terus cagasa, jaga itu kemurahan hati. Jadi timbul kedermawanan. Dan yang terakhir apa? Panyaya. Kita pernah baca kan kusala itu kan cuma ada sada, sila, sutasa, cagasa, panaya. Nah, ternyata teman-teman di Pakatupanisaya terkait dengan Upanisaya Pacayo, kenapa bisa seperti ini, Romo? Ya tentu orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki mungkin 3 akar, mungkin dia pernah belajar Dhamma sebelumnya, gitu kan? Setelah dia terbentur dengan karena kedosanya berkembang, terus dia tiba-tiba bisa saja timbul keyakinan, bisa saja timbul dia menjaga sila, ya karena dia sudah melakukan kesalahan, dia bisa saja menjaga sila untuk memperbaiki, ya. Karena saya sudah melakukan misalnya pencurian, ya karena dengan timbul nafsu, saya ingin memperbaiki diri saya terus menjaga, mengembangkan sada, keyakinan, saya menjaga sila. Jadi ada dasarnya, ya dasar sebabnya gara-gara kita mungkin raga, bisa doso, bisa kebencian, bisa moho delusi, bisa diti, mana kesombongan, bisa diti pandangan salah, ya teman-teman. Jadi sada, jadi kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sada adalah menyebabkan, gini kalimatnya, menyebabkan, karena kan akibat kan, menyebabkan munculnya sada, keyakinan, sila, moralitas, sutasa, belajar dhamma, ya, atau menjalankan dhamma. Sutasa itu kalimatnya sebenarnya learning, apa, mendengarkan dhamma, ya Romi? Learning kan mendengarkan, ya, belajar, ya, belajar, ya, belajar. Lalu cagasa, kemurahan hati, ya, kemurahan hati, kemurahan hati. Terus apa lagi? Wisdom, panya, ya, timbul kebijaksanaan, bijaksana. Kebayang ya Romo sekarang, ya, ternyata perbuatan aku salah itu secara alami bisa saja kita berlakukan, jadi menjadi sebab dan berakibat kepada perbuatan baik. Makanya tadi Romo saya katakan, ya, kemarin kan saya pernah bilang sama Romo, dan teman-teman tentu, ketika saya ada keinginan untuk membunuh, Romo lihat nih, ini ada nyamuk lewat, keinginan saya untuk membunuh, gitu kan? Terus saya tiba-tiba tidak jadi. Saya sudah jadi berbuat baik. Kenapa saya bisa berbuat baik? Karena ketika saya ingin membunuh, saya timbul sada, atau saya timbul silasa. Gitu loh. Ini melanggar sila. Ini tidak baik. Jadi kebayang ya Romo sekarang, ya, bahwa kalau kita sedang berbicara di Upanisaya Pacayana Pacayo, ketergantungan yang sangat kuat terhadap kemunculan yang alami, maka bisa saja perbuatan-perbuatan yang aku salah bisa menjadi sebab dan berakibat jadi kusala. Tentu di situ ada kalimat Upanisaya Pacayana Pacayo. Upanisaya Pacayana Pacayo adalah itu tadi apa, strong dependence condition, atau ketergantungan atau berhubungan ketergantungan yang sangat kuat terhadap terhadap kondisi-kondisi ini. Jadi dia sangat kuat, Romo, karena dia sangat kuat, karena secara alami dan kuat, maka bisa menghasilkan.
Kalau nggak kuat nggak bisa, Romo. Itu kalimatnya. Ada ya orang yang misalnya nafsunya, raganya besar, tapi nggak menghasilkan kusala. Nggak betul. Karena kenapa tidak menghasilkan kusala? Karena tidak kuat, karena tidak upani saya, gitu loh kalimatnya. Ketika dia menjadi sada, kenapa bisa menjadi salah? Sada karena ada upani saya. Gitu. Karena ada upani saya. Gitu teman-teman ya. Terus kita lanjut lagi ya. Lanjut nih teman-teman. Ini yang sudah yang ini kalimat yang apa? Yang kedua ya, kalimat yang ketiga sekarang. Atau mau tanya lagi sebelum kita mulai? Romo ada pertanyaan? Ya, Romo tadi mengenai contoh kasus seseorang mau bunuh nyamuk, tapi karena dia muncul silasa, jadi dia berusaha menjaga sila. Itu kan keinginan mau membunuh kan adalah aku salah. Kemudian pada saat muncul silasa dia berbuat kusala. Dan ini terjadi pada saat kita punya ketergantungan yang kuat. Pengertian ketergantungan yang kuat alam ini bagaimana ya pengertiannya, Romo ya? Ya karena kita sudah belajar dhamma, tidak bagi saya sebagai seorang pandita atau seorang yang telah belajar abhidhamma membunuh makhluk hidup tiba-tiba bisa begitu. Kalau itu tidak kuat, nggak bisa. Tidak ada persyarat, tidak ada kondisinya. Gitu. Atau bisa saja kita di wihara nih, ada nyamuk karena kebiasaan ingin membunuh, pas kita memandu kita ingat, oh kita di wihara. Jadi nggak kita bunuhnya? Nggak jadi kan? Gitu loh. Karena ada sada di situ. Kita ada di wihara nih, sada, yakin. Kan wihara ini tempat buat kita belajar dhamma. Tempat sekali di wihara ini buat tempat kita berbuat baik, kan bisa begitu. Oh, berarti kondisi ketergantungan kuat ini berdasarkan hasil praktek kita ya, praktek Iya, kan dhamma secara kita, alami. Romo, ya? Tadi secara alami. Kalau tidak, kan kita bicaranya kan sebab itu kan masa lalu. Ya. Sebab itu kan masa lalu. Akibatnya juga karena kondisi-kondisi yang kita ciptakan, yang kita sudah lakukan. Tadi saya katakan kalau kita tidak punya kondisi yang kuat, tidak punya kebaikan di masa lalu, tidak punya pengetahuan dhamma di masa lalu, mungkinkah itu terjadi? Nggak bisa. Kita punya pandangan salah, Romo. Bunuh nyamuk itu kan membuat orang nanti kena DBD, harus dibunuh karena semua binatang itu memang untuk dimakan, dia bukan makhluk, dia karena diciptakan oleh Tuhan untuk kita konsumsi. Kan ada kalimat-kalimat seperti itu. Kalau kalimat seperti itu kita mungkin nggak melakukan perbuatan baik. Setelah muncul perbuatan buruk, sebab yang buruk, muncullah perbuatan baik. Kusala. Tidak. Gitu. Makanya kenapa sada? Kita pernah belajar kan? Sada di dalam agama Buddha itu memurnikan batin. Ya, sada dalam agama Buddha itu memurnikan batin. Begitu. Baik, Romo. Jelas, Romo. Sadu, sadu, sadu. Baik. Ada lagi atau saya lanjutkan? Kita sapa dulu nih dari kalian yang minta, Romo. Ini gimana? Semuanya posisi videonya tertutup, Romo nih. Jadi saya belum bisa melihat di bacaku, Romo. Ya, kalian yang minta ada yang mau bertanya atau mengomentari? Silakan. Ya. Baik, dilanjut saja, Romo. Oke, kita lanjut ya. Kita masih terkait dengan Pakatupanisa ini yang ketiga ya. Iya, baik. Pakatupanisa yang ketiga. Yang pertama, kita harus 10 perbuatan buruk. Apa nih? Panang. Kalau kita bicara panang, itu panatipata ya. Panang itu after having kill. Jadi apa? Panang hatwa. Begitu, Romo. Apa? After berarti kan setelah membunuh ya, Romo ya. After having kill. Berarti ini setelah membunuh. Setelah melakukan pembunuhan. Ya, setelah melakukan pembunuhan, setelah membunuh lah ya. Nah, setelah membunuh, tapi ada kalimatnya di situ. Di sini nanti semua ini ada poin gitu ya, Romo. Ini masuk ke dalam poin nih. Ini masih akibat ya, masih sebab. Nanti ada kalimat kasa.
kasa, patigahantaya, gahataya, untuk menetralkannya, gitu kalimatnya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk menetralkannya. Tuh, begitu, Ron. Ini menjadi sebab nih. Nanti akibatnya, ini akibatnya. Kita lihat dulu nih 10 perbuatan buruknya apa saja. Panang hatwa, terus apa lagi? Adinang, ya. Adinang, N2. Aditya, Adititwa. P ini ya. Adinang, Aditwa. Apa, Romo? After having stolen. Apa? Setelah melakukan pencurian, gitu ya. Iya. Setelah semua nih ya. Terus apa lagi? Musa ini kalau kan musawadah nih. Musa, bani, tua. Apa? Setelah melakukan kebohongan. Pisunang, banitwa. Sama nih. Karena ucapan. Ya, sama. Pisunang apa? Pisunang apa? Setelah memitnah, ya. Terus apa? Parasung banitwa. Apa, teman-teman? Parasung banitwa apa? Setelah mengucapkan ucapan kasar, parusana waca ya. Lalu sampapalapa, sampan, kalimatnya begitu. Sampan pala pitwa. Apa, teman-teman? Sampan pala pitwa. Setelah mengucapkan ucapan yang tidak benar, gitu ya, teman-teman. Wak. Sanding cinditwa. Apa tuh? Sanding cinditwa. Setelah membobol sebuah rumah. Ya. Broken into a house, ya. Jadi setelah ini, jadi ntar tolong ditulis ya, Romo ya. Ini kita tulis, nanti kita tulis ya. Kita tulis dulu. Iya. Ya, terus berikutnya adalah nilopang haritwa. Nilotang harifa adalah setelah menjarah harta orang lain, ya. Setelah menjarah harta orang lain, properti apa? Dia melakukan penjarahan harta orang lain. Terus Eka garikang M ya. Eka garikang karitwa. Eka garikang karitwa adalah after having only one house. Apa? Menjarah atau merampok hanya sebuah rumah. Gimana sih itu bahasa Inggris? Sebuah rumah tadi dengan itu apa ya, Romo? Merampok sebuah rumah, Romo. Merampok sebuah rumah. Merampok ya. Ini merampok sih. Kalau tadi kan yang sanding itu kan membobol aja ya. Iya. Ya gitu ya, Romo ya. Lalu ada paripante tatwa. Paripante tatwa ini adalah after having stood at the junction of highway to rob another. Jadi apa? Menunggu di persimpangan jalan raya untuk merampok gitu loh. Apa sih? Jambret ya? Iya, menjegal.
Jegal, begal. Begal ya, Romo. begal. Begal ya, begal. Begal ya Romo, tolong dicatat ya Romo, begal. Terus apa lagi nih? Para darang. Para darang gantua. Gantua. Para darang gatua. Para darang gatua itu ini, after having gone to another man's wife, apa? Berzina, ya. Berzina ya Romo ya. Berzina dengan istri orang ya. Iya. Ya, berzina dengan istri orang. Lalu ada lagi gamang. Ini ya Romo ya. Gamang, gama, gahatang karitwa. Gamang gahatang karitwa itu apa sih ini? Dia pokoknya mengambil ada ada village, jadi menjara desa ya. Ini menjara desa Romo, ya menjara desa. Tapi kalau gama itu gama gahatwang itu desa. Kalau ni gama gahatang karitwa. Kalau ini desa, maka ini adalah kota. Kota-kota niaga. Nigama itu kota-kota niaga. Ya. Apa kita mau tulis dulu, Romo? Dari atas. Sebenarnya di 456 ini sudah Romo sampaikan sih, Romo. Oh, sudah ada ya? Oke. Sudah ada. Oke, lanjut aja ya. Nanti Ya. itu ya. Lanjut ya, Romo ya. Ya, silakan. Lalu Mataram. Mataram itu apa? Membunuh? Mataram ibu. Jiwita ya. Jiwita Oropeta. Setelah membunuh ibu ya. After having committed murder ya. Apa nih? Membunuh ibu ya Roma ya. Iya. Lalu Pitarang. Bunuh ayah. Pitarang Jiwita Woro Peta, membunuh ayah. Lalu apa lagi? Arahantang Jiwita Woro Peta. Apalagi Romo? Masih ingat apalagi? Dutana ya. Di sini ya, kita terus di sini ya. Nanti sambungnya ke sini ya. Iya. Ya, ini sambung ke sini nih, ya. Apa teman Romo masih ingat nggak? Habis arahat apa? Dutena. Citena, Tatagatasa. Apa nih kelihatan nih? Tatagatasa tahu ya? Lu Kaisang Muda kali Romo. Iya, kok tahu ceh. Ramani ya. Dutena, Citena, Tatagatasa, Lohitang. Ya, jadi pakai bahasa Pali itu Ramani ya. Upa Detwa. Setelah atau kalimatnya begini, setelah menyebabkan darah keluar dari tubuh sama Sang Buddha. Ingat ya, tubuh sama Sang Buddha itu tidak akan pernah keluar jika Sang Buddha tidak mengizinkan. Ketika ada Biku Dewadatta yang menggulingkan batu dari Bukit Kijakuta, lalu akhirnya kena sempalan batu, kena kaki Sang Buddha memar, lalu Sang Buddha tabib Jiwaka datang untuk mengobati, dan ketika mau dibelak gitu ya, dioperasi, nggak keluar darah, tapi ketika Sang Buddha mengizinkan untuk dibelek, baru keluar darah. Jadi darah Sang Buddha itu sama Sang Buddha itu tidak mungkin keluar kalau tidak diizinkan oleh sama Sang Buddha ya. Dutena, Citena, Tatagatasa, Lohitang, Upadetwa adalah apa tadi? Setelah menyebabkan darah keluar dari tubuh sama Sang Buddha. Lalu yang terakhir apa? Maca belas sangha. Maca belas sangha itu bahasa palingnya
Tanggang Bidanti. Biditwa. Setelah Romo, kan setelah. Oh, Biditwa. Ya, iya kan tadi kan kalau kemarin kan memecah belah sangga, ini kan setelah Romo, ya. Iya. Setelah memecah belah. Jadi kalimatnya ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Saya yang Romo tadi sampaikan ya, 18 ya. Tapi kalimatnya jadi gini, panang hatwa tasa patigataya, adinang aditwa tasa patigataya. Jadi kalimat patigataya ini harus nyambung setelah ini ya, teman-teman ya. Ya. Apa tasa patigataya? Apa teman-teman? Tasa patigataya itu apa? Itu kalimatnya menetralkannya. Untuk menetralkannya ya. Nah, karena untuk menetralkannya maka berakibat kepada kusala. Kusalanya apa nih? Kusalanya adalah yang pertama sama danang deti apa? Tadi. Danang deti apa? Melakukan pemberian. Iya, itu setelah silang sama diati gitu. Terus apa lagi? Uposata kamang karoti. Iya, uposata kamang karoti gitu ya. Terus apa lagi? Janang upadeti. Janang upadeti. Terus apa lagi? Vipasanang upadeti. Vipasanang upadeti. Upanya IP-nya 2 ya. Vipasanang upadeti. Lanjut apa lagi? Magang upadeti. Magang upadeti. Ada lagi? Abinyang upadeti. Abinyang upadeti. Apa lagi? Niroda samapati upadeti. Bukan begitu. Itu kalimat nirodhansa itu kalimat bahasa palingnya bukan begitu. Oh iya, sorry. Ya, sama pating upadeti. Oh, sama pating upadeti. Sama pating upadeti. Lanjut apa lagi? Pala sama pati. Hah? Pala sama pati. Kalau teman-teman nanti lihat di apa namanya di sini di kalimat di sini teman-teman nggak ada pala sama pati. Kenapa? Oh, nggak ada ya. Kenapa kira-kira? Seseorang yang sudah sotapati maga pala pelanggaran akusala sudah tidak dilakukan. Paham ya teman-teman ya? Iya. Ini perbuatan ini mah, membunuh, mencuri, itu sudah tidak dilakukan oleh seorang sotapati, apalagi seorang anagami. Jadi hanya sampai sama pating upadeti, gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok ada sama pating upadeti melakukan niroda? Karena kan bisa saja seorang biku yang sudah mencapai arahat takut melakukan apa misalnya itu perenungan, sebagai perenungan aja. Ya, Dutena, Citena, Tatagatasa kan di zaman Sang Buddha kan ada Dewa Data yang menyakiti Sang Buddha, itu kan bisa saja jadi perenungan untuk memasuki Niroda Samapati. Gitu ya teman-teman ya. Oh, itu yang keberapa Romo? Ini yang keberapa? Yang ketiga apa keempat ini? Ini yang kedua ya Romo ya. Aku salah ini. Aku salah nih ya. 5 aku salah menyebabkan 8 aku salah sadamasa ya. Ya, betul Romo ya. Ini kusala sadamasa ya. Kusala Romo, sorry. Kusala ya. Perbuatan baik ya Romo. Nah, sebenarnya Romo kalau kita mau misalnya ya artinya kalau kita bicara sampai misalnya nigatang sampai nigatang ya begitulah Romo kalimatnya danang. Prinsipnya sebenarnya gini Romo. Danang deti, silang sama padeti itu semua perbuatan-perbuatan baik yang bisa muncul akibatnya sebabnya karena 18 aku salah ya. Begitu ya Romo ya. Karena 18 aku salah tadi ya Romo ya. Iya. Tuh. Nah, nanti ada kalimat
ada kalimat seperti itu Romo. Itu terakhir kalau kita berbicara akusala ke kusala itu hanya itu ya. Dari akusala ke kusala itu hanya itu. Ada tiga tadi yang pertama apa? Yang akusalanya yang raga gitu ya. Yang kedua yang apa? Tadi apa? Teman-teman masih ingat tadi? Kedua, lima akusala menyebabkan sadaya, silasa, sutasa, jagasa, Iya. dan panyaya. Iya, begitu Romo. Sudah akusala ke kusala, sudah selesai. Sudah selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, sepertinya kalian minta malam ini tutup video semua. Mohon bantuannya untuk mengaktifkan videonya agar kita melihat apakah masih tetap muncul wirianya dan aditananya. Baik, terima kasih Bu Japipo. Nggak ditinggal. Dibuka terus, Ya. Abi. Ya, dengan memunculkan video ini kan menunjukkan wiria kita masih sama ya, dan kita masih berada juga di alam manusia ya. Oh, tenang. Ya, Masih ada, Cimeli ya. masih ada di sini kita. Masih ada. Ya, tetap setia. Hadir. Ya, hadir. Hadir. Ya. Dari tadi tetap hadir, Romo. Baik, sadu. Cuman kadang sambil dengar sambil chanting gitu kan. Iya. Sambil nyatet, Romo. Baik. Ya, sudah lewat 4 menit Romo, pukul 9. Saya kira sementara malam ini kita tutup saja, Romo. Silakan closing statement-nya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kalian Mita untuk terus belajar Dhamma. Mudah-mudahan Dhamma yang kita pelajari ini bisa membawa manfaat buat kita dan kita punya pandangan benar tentang kehidupan. Pandangan benar itu membuat kita bisa mengerti, memahami tentang karma dan vipaka, dan akhirnya kita bisa dapat menembus kebenaran mulia. Sadu. Baik, Anumodana Romo Ruby atas pembelajaran malam ini. Rama-Ramani Kalenita, selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan bersikap anjali. Baru saja kita telah melakukan perbuatan bajik dengan belajar Abhidhamma. Mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Dan semoga kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga mendukung pencapaian nibbana. Handa mayang patidanang karomase punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majat hawerino Sata titantilo kasming te buma catuyonika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patida nami anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna Sabbe satta sada hontu awera suka jiwino kema padhanca papontu te sasa sijatang subha sadu. Baik, selanjutnya mari kita lakukan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo
Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kalian Emita, kita akan jumpa lagi di hari Senin untuk pembahasan bab 3. Jaga kesehatan, Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo. Namo Dana, Terima kasih.